Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Kali ini karena dalam minggu terakhir ini kita dihebohkan dan dengan banjir di Arosbaya dan Blega, khususnya di Blega gitu, yang 3 hari sampai banyak elemen-elemen lain yang turun ke lapangan untuk membantu masyarakat karena tidak bisa keluar dari rumahnya. Sekarang sengaja mengundang Ketua TPTL. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah baik, baik. Masgul terus sekarang Pak Yai kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Yai, ini dalam minggu terakhir, ini kan publik Bangkalan dan Madura khususnya dihebohkan dengan datangnya air dari di Kecamatan Blega, gitu, khususnya di Desa Bleganya, yang sampai berapa ya ketinggiannya kurang tahu, tapi sampai sekitar 1 meteran kurang lebih. Itu semua terjadi tahunan Pak Yai, dan bahkan juga direspon oleh Pak Yai sebagai ketua TPTL. TPTL ini adalah apa Pak Yai? TPTL Tim pembela tanah leluhur. tim pembela tanah leluhur. Ini makhluk ini sebetulnya makhluk lama. Tapi inilah beliaunya, ketuanya. Apa itu menurut respon Kiai itu kan kemarin itu bahwa ini karena tidak ada tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk mencari solusi gitu. Bahkan cenderung dibiarkan, ada pembiaran. Gimana sebetulnya menurut Pak Yai itu? Terima kasih Dinda Aliman. Ini lama kita tidak bertemu ini, tidak bersalah. Ketua Ikamaba dulu. Ya, sebetulnya tapi sebelum bicara masalah banjir ya, Ya, banjir. kita coba berkaca ke belakang. Mungkin adik-adik kita perlu tahu bahwa kita tuh sebetulnya aktivis senior dalam beberapa hal tidak patut untuk ditiru. Gitu ya. Meskipun senior statusnya, tapi harus dipilih apa yang mau ditiru gitu. Betul, betul. Jangan semuanya ditiru. Utamanya begini. Iya, iya, iya. Saya dengan Adinda Aliman itu banyak kesamaannya. Tapi saya curiga banyak sentimennya ke saya. Gitu. Itu mungkin perasaannya saja. Enggak begini. Pertama, kita pernah mengenyam pelajaran di pondok pesantren Yang sama. Terus kuliah Pondok pesantren Raudatul Ulum Ar-Rahmaniyah Pramian Srese Sampang, satu alumni dengan saya. betul. Tapi beda kalau beliau kiai, saya aktivis di sini. Ya. Terus setelah itu kita kuliah di alma mater yang sama. Yang sama. Di UIN yang sekarang itu. Dulu IAIN, sekarang INSA. Terus di Organisasi yang sama. organisasi yang sama Ikamaba, Ikatan Mahasiswa Bangkalan. Dan juga di PMI. Ya, di PMI juga. Ya, Jadi alhamdulillah. banyak yang sama berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika itu saya ingat betul di kepemimpinan Ikamaba itu hanya saya yang sampai 2 periode. 2 periode. Ya. Bukan 2 periode, 2 tahun. Kalau iya. masa khidmatnya kan 1 tahun. 1 tahun. Nah, karena beberapa hal Menjadi 2 tahun. menjadi 2 tahun. Ya, termasuk yang ada yang ngancam saya untuk ini akhirnya saya biarkan sampai mencapai 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi Tapi alhamdulillah sukses mempertahankan kekuasaannya. Alhamdulillah setelah itu bukan saya ingin menampakkan keberhasilan saya. Ikamaba setelah saya itu kan hidup. Sebetulnya pernah mencapai kejayaan waktu masa Cak Imam Nahrawi, mantan Menpora. Setelah itu vakum, Cak Ridwan, baru saya. Alhamdulillah setelah itu Samsul, ya setelah itu Fauzan, iya Fauzan hidup lagi. Alhamdulillah. baru Ini saya. Adinda kader saya ini berhasil semua. Fauzan yang maka ketua KONI sekarang, Samsul di DPRD, termasuk Adinda Aliman juga sukses alhamdulillah. Waduh. Tinggal saya ini yang cuman ini buat adik-adik sekalian yang tidak perlu ditiru.
persaingan antara kami berdua ini. Ini setelah saya di reshuffle di dimisioner. Di dimisioner ya dari Ketua Magaba, itu informasinya bahwa kita itu pernah dalam tanda petik lebur kepada leburan orangnya yang sama juga. itu kisah masa lalu pemirsa. Tapi biar tidak terlalu sepanjang dengan banjir, diawali dengan nostalgia masa lalu antara Kiai Mahrus sebagai ketua TPL dengan saya. Sebetulnya saya kalau bicara itu sebetulnya kader beliau dari Ikamaba di PMI, meskipun tidak pernah ketemu, tapi ini adalah senior saya. Secara langsung tidak pernah mengkader, cuma secara organisasi beliau adalah senior saya. Tapi kalau di pesantren masih tua saya di pesantren, karena beliau itu langsung masuk aliyah. Lebih banyak saya mondoknya. Itu sekedar catatan saja pemirsa untuk masuk ke persoalan yang mau kita bahas. Sudah. Yang terakhir anehnya nyalek atau nyalon di BRD Jawa Timur di partai yang sama. Jadi ada banyak kesamaan. Alhamdulillahnya nggak jadi bersama. Iya. Oke, Pak Kiai, lanjut ke persoalan banjir, karena memang kalau di Belega dan juga Bangkalan ya, makhluk yang sering bicara tentang masalah banjir Belega, termasuk waduk Belega dan yang intinya berurusan dengan perbanjiran di Belega, itu adalah TPTL, dan TPTL ini adalah ketuanya Pak Kiai Mahrus. Lanjut gimana anunya, kan di surat terbukanya itu menuduh pemerintah melakukan pembiaran terhadap banjir di Belega, karena sudah terjadi tahunan, setiap tahun terjadi semacam itu. Itu gimana maunya Pak Kiai? Faktanya dan realitanya memang pembiaran, bahkan sengaja dibiarkan. Sengaja dibiarkan. Ini sekarang mau pakai bahasa Kiai apa pakai aktivis ini? Aktivis boleh dua-duanya, campur lah. Kalau faktanya pembiaran, ini aktivis nih. Dibiarkan, sementara Belega itu bagian dari Kabupaten Bangkalan dan bagian dari Indonesia gitu kan. Kenapa kok dibiarkan gitu ya Pak? Iya. Nah, ini kami juga nggak paham ini. Apa yang terjadi? Kenapa gitu ya? Jadi keinginannya saya yang tahu langsung dengan masyarakat itu mirisnya banjir yang 3 hari yang lalu itu dalam sejarah banjir di Belega itu yang terlama dan bahkan tertinggi. Terlama yang terparah gitu ya? Terparah. Terparah dengan durasinya itu 3 hari, 4 hari. Iya. Saya merasakan itu kami ini ya tidak ada orang tua yang ikut memikirkan kami. Akibat banjir itu bukan cuma yang di kota. Kami yang baru bercocok tanam di sawah itu rusak. Belum lagi tidak dapat pupuk. Pokoknya penderitaan masyarakat Belega itu sudah merokap gitu. Pupuk tumpuk. Oh, itu pembiaran. Pak Yai, flashback ke belakang sedikit, biar publik juga tahu. Karena TPTL itu lahir tidak 1 tahun ini, tapi sudah 20 tahun, sekitar 16 tahun, 17 tahunan. Iya. 2004 lahir TPTL itu, yang memang konsen bicara tentang masalah banjir. Iya. Termasuk yang lain-lain. Karena dulu itu kok bisa, sekarang tidak bicara pemerintah sekarang. Baik. Tidak bicara pemerintah sekarang. Waktu zamannya SBY dan saya masih anggota dewan waktu dulu itu, kalau nggak salah, bahwa untuk mengurai banjir Belega sebetulnya sudah ada, bahkan sudah menjadi rencana strategis nasional untuk pembangunan waduk Belega, namanya waduk Belega. Dan yang muncul waktu itu TPTL yang ketuanya Pak Kiai Mahrus. Bahkan kita sempat ketemu di Surabaya dan macamnya, luar biasa Pak Mahrus, nolaknya luar biasa. Nah,
Sekarang kok Pak Yai bilang dibiarkan, coba korelasikan Maroji Nyaga itu gimana Pak Yai? Kalau kita flashback belakang, kalau tahun 2004 itu memang ada penanganan. Iya. Artinya rencana untuk banjir tidak terjadi itu ada. Kalau sekarang nggak ada sama sekali. Nggak, dulu itu nggak gini Yai. Dulu itu sebetulnya pembuatan waduk Blega itu bagian tak terpisah dari bagaimana untuk menjawab banjir yang menaun di Blega. betul. Bagian, salah satu bagian. Di samping memang waktu itu karena saya juga ikut bagian dari untuk mendorong gitu ya. Pengairan, pertanian juga. Artinya fungsi dari waduk itu dan juga air bersih dan lain-lain. Banyak sekali yang cuma waktu itu kekehnya TPTL untuk menolak itu sampai sekarang itu kan luar biasa. Sampai sekarang ditolak gitu. Ditolaknya itu bukan karena pemerintah membiarkan Pak Yai kalau waktu itu. Karena memang ya ada memang penolakan dari masyarakat yang diketuai oleh Pak Kiai TPTL ini. Ini mau bertobat apa gimana Pak Kiai? Dia respon saja, kan memang situasinya kan beda antara sekarang dengan begini. Saya itu waktu itu proses pendewasaan. Oh gitu ya. Proses belajar dan proses keilmuan saya itu semakin oleh Allah dibuka untuk semakin matang. Bicara masalah bendungan atau waduk Blega, itu kejelasannya itu di rencana pemerintah, saya punya bukunya itu akan mengorbankan 14 desa. Informasinya begitu 14 desa yang meliputi 5 kecamatan di Kabupaten Bangkalan ini. Kecamatan Konang, Gelis, Kokop, Blega, Geger. 5. Ya, 5. Itu dalam rencana dulu waktu itu. Iya. Kenapa waktu itu terlalu besar atau bagaimana sehingga TPTL lahir dan menolak itu semua. Bahkan yang kalau dulu itu yang sempat saya ingat sekarang karena filenya meskipun sudah sekitar berapa 17 tahunan banyak pujuk yang harus tergusur. Iya. Betul. Bener itu Pak Yai ya. Saya punya bukunya hasil rencana pembangunan itu yang dibuat oleh Unijoyo dan ITS. Itu ada puluhan masjid yang akan dikorbankan, yang akan ditenggelamkan. Madrasah ya seperti yang sampai tadi utarakan, ada pujuk, pondok pesantren, makam leluhur kita. Makanya saya namakan tim pembela tanah leluhur karena ada leluhurnya ini. Dan itu ribuan makam keluarga kita yang akan ditenggelamkan. Ya, dan hasilnya buku AMDAL yang saya pegang itu. AMDAL betul. Buku AMDAL. Ya, yang dibuat oleh ITS dan Unijoyo waktu itu sebagai perumus. Iya, perumus. Kenapa saya tidak setuju waktu itu? Setiap kita ketemu mewakili pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Bangkalan ataupun pemerintah provinsi, itu mereka sampai sekarang tidak ada yang berani menjelaskan penanganan dampak itu. Oh iya. Oh itu masalahnya. Penanganan dampak itu salah satu. Cuman yang paling saya perjuangkan, fungsi dari pembangunan bendungan itu memang utamanya pengairan. Terus wisata. Terus banjir. Iya, banjir memang banjir utamanya banjir. Terus salah satu dari fungsinya itu air itu akan dikirim melalui pipa bawah tanah akan disuplai ke Surabaya. Oh gitu. Iya. Oh di rencana di RDTL-nya, rencana detailnya. Iya. Oleh sebab itu dan banyak lagi. Misalnya ketika saya bicara dengan ahli dari ITS itu tingkat sedimentasi. Itu makhluk apa sedimentasi? Sedimentasi itu kalau bahasa Madura cepat dangkal. Belit. Belit. Ya. Pendangkalan. Proses pendangkalan itu cepat.
gitu. Bahkan yang dari ETS itu mengatakan umur bendungan Belega itu hanya, mohon maaf ini kalau salah dikoreksi, hanya 50 tahun. 50 tahun. Ya, usia efektifnya. Nah, saya bayangkan dibandingkan dengan pengorbanan dari masyarakat, 14 desa yang akan dikorbankan itu hanya 50 tahun. Jadi cicit kita sudah nggak bisa. Iya. Yang paling tidak habis pikir dan paling menjengkelkan, saya tanya ke perwakilan Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Kabupaten Bangkalan, mereka akan dipindah kemana, Pak? Diam mereka. Oh ya. Jadi intinya penolakan di waktu itu cukup rasional dan masuk akal karena masih belum ada rencana bagaimana penanganan dampaknya, baik dampak secara geografis atau dampak terhadap kehidupan masyarakat yang kena dampak kan gitu. Oh ternyata memang ini dulu nggak pernah dibicarakan dengan saya dulu karena sentimennya itu dulu nggak pernah bicara dengan saya. Tapi pemirsa itu hanya feedback ya ke belakang bahwa memang dulu itu sempat ada rencana Waduk Belega. Urusan semua sekarang TPTL mau ada pola baru atau memang ada aspirasi anyar gitu ya untuk bagaimana fungsi penanggulangan banjir itu bisa efektif dan juga fungsi-fungsi yang lain bisa berubah gitu ya, perencanaannya tidak sedahsyat yang diceritakan barusan. Barangkali komunikasi itu bisa lagi untuk kita bangun, Pak Kiai. Siap. Karena kalau itu bisa kita bangun, meskipun tidak harus 5 kecamatan gitu atau gimana, yang penting fungsi-fungsi Waduk Belega yang mau dulu sampai gagal dibangun ini, barangkali nanti ada kesamaan menjadi kalimatun sawa gitu ya antara pemerintah, masyarakat dan juga stakeholder yang lain untuk bagaimana bentuknya, luasnya dan segala macamnya. Yang penting bagaimana bisa untuk berfungsi mengurai kebanjiran yang sudah menahun salah satunya. Apalagi ditambah ada manfaat tentang air bersih dan irigasi dan segala macamnya. Itu mau Pak Yai gitu. Siap. Untuk penanganan banjir, kemacetan dan kesejahteraan masyarakat Bangkalan 24 jam waktu saya. Mau gitu ya. Jangankan malam, siang pun siap. Kembali Pak. Jangan dulu itu memang Kiai dengan TPTL-nya memang tidak mau mendengarkan penjelasan pemerintah lebih detail lagi. Jangan. Justru pemerintah waktu itu yang tidak bisa menjelaskan kemauan rakyat dan kemauan saya. Ada waktu kemarin, waktu almarhum Pak Nizar gitu ya, Pak Nizar di Komisi 5 sempat bicara dengan saya sempat diminta hubungkan dengan Pak Yai, tapi karena waktu itu entah Pak almarhum atau Pak Yai ya, pertemuan itu gagal kan kita lakukan. Saya sempat menghubungi Pak Yai sebetulnya waktu itu. Sempat untuk ketemu Pak Nizar dulu, untuk bagaimana merencanakan ulang tentang persoalan itu. Cuma nggak sempat ketemu sampai almarhum. Barangkali karena niat kepeduliannya, keprihatinannya terhadap masyarakat. Karena kalau Kiai ini pasti mempunyai kepedulian luar biasa terhadap umat. Barangkali nanti itu juga bisa direbek ulang gitu Pak. Siap. Asalkan bagaimana kita bisa ukur dampaknya bagaimana, tidak terlalu banyak gitu Pak ya. Iya, siap. Begini Dinda Liman. Gimana? Sesuai dengan surat terbuka saya pada Pak Bupati Bangkalan, itu secepatnya kita harus mencari solusi alternatif untuk penanganan yang sekarang. Iya. Sebelum kita pada tahapan kedua mencari dan memecahkan solusi permanen. Artinya apa? Solusi alternatif ini yang sekarang ini aja lah, biar masyarakat tidak terlalu menderita. Bukankah 4-5 hari yang lalu kalau nggak salah Pak Bupati sudah turun ke Belega? Terus apa yang didapat dari kunjungan? Mohon apa Bupati? Yang didapat apa dari kunjungan beliau itu apa? Sempat ada informasi Pak Bupati mendorong untuk melakukan normalisasi sungai. Itu kemauan saya. Kemauannya begitu. Saya pernah suarakan lewat asisten beliau. Itu yang sempat saya baca di salah satu link berita
Pak Bupati sempat bicara begitu kayaknya. Iya. Dengar nggak Pak Ketua TPL waktu itu? Audio Jungle.